Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kita berada. Amin. Nah, bagaimana kabar kalian sobat YouTube? Mungkin bagi kalian yang baru saja mengikuti channel YouTube saya, jangan lupa sertakan dukungan like, share, dan subscribe-nya. Bila perlu di komen ya. Nah, kali ini kalian akan saya ajak untuk menelusuri lebih dalam di mana kita ini adalah hari terakhir di kota Semarang. Perlu sedikit kalian ketahui bahwa Semarang itu merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Dengan populasi 1,6 juta penduduk, Semarang banyak memiliki wisata ya. Salah satunya seperti wisata religi, wisata bersejarah, dan pastinya wisata alam. Nah, seperti yang di depan saya itu adalah Menara Al-Husna yang tepatnya di Masjid Agung Jawa Tengah ya. Ini merupakan masjid kebanggaan warga provinsi Jawa Tengah ya. Khususnya bagi kalian yang muslim, silahkan bila ke Semarang sempatkan wisata religi di Masjid Agung Jawa Tengah yang beralamatkan di Jalan Gajah Raya ya. Nah, setelah ini nanti kalian akan saya ajak untuk melusuri ke sebuah wisata bersejarah ya. Nanti di Semarang saya akan mulai di mana lagi kalau bukan di Lawang Sewu. Seperti yang kalian ketahui, banyak peninggalan-peninggalan zaman kolonial Belanda itu yang berada di Semarang. Salah satunya di Lawang Sewu. Dan sejarah singkat, Lawang Sewu ini adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero ya, yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta NIS pada era kolonial Belanda. Dan gedung Lawang Sewu ini dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18 hektar. Insya Allah sangat indahnya ya bila malam hari ya seperti itu. Dan di dekatnya itu ada sebuah prasasti yang namanya Tugu Muda Semarang ya. Ini mengingatkan kita terhadap sejarah pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Monumen ini menggambarkan semangat juang dan patriotisme warga Semarang saat itu yang berusaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Insya Allah Semarang merupakan gudang sejarahnya warga Republik Indonesia ya pastinya. Kita harus berbangga ya seperti itu. Dan sebentar lagi kalian akan saya ajak untuk melihat malam hari di Kota Lama ya. Tidak jauh dari Tugu Muda, sekitar 2 kilo ya. Ini terdapat sebuah kota tua. Kalau di Jakarta ada kota tua, di Semarang juga ada yang namanya Kota Lama. Nah, Kota Lama di sini banyak menyimpan bangunan-bangunan bersejarah era kolonial Belanda ya. Salah satunya di sini adalah Gereja Benduk ya. Gereja Benduk ini sampai sekarang pun masih dibuat untuk tempat beribadahnya umat Kristiani ya. Nah, seperti ini ya, bila malam hari sangat indah sekali ya, dengan lampu-lampu malam hari dan bangunan yang indah. Dan bangunan sejarah ini sudah mengalami renovasi ya, tanpa merusak atau tanpa mengubah bentuknya ya. Oh, sangat indah sekali ya, dan sangat kokoh, indah. Pokoknya kalau kalian ke Semarang rugi sekali bila tidak mampir di Kota Lama. Tepatnya nggak jauh dari Simpang 5 ya, sekitar 5 kilo ya. Bila kalian dari Simpang 5 itu sekitar 5 kilo. Sangat ikonik, dan memang Gereja Benduk ini landmarknya Kota Lama ya. Semua orang-orang pasti berbondong ingin foto di kawasan Kota Lama. Bagi kalian yang hobi fotografi, tidak salah lagi kalau kalian berkunjung di Kota Lama, tepatnya di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini meskipun bangunan-bangunan bersejarah, tetapi masih beroperasi ya. Ada yang dibuat kafe, kantor, dan pastinya untuk spot selfie ya. Nah, bagi kalian generasi milenial pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan namanya Kota Lama Semarang ya. Di sini buat foto sangat instagramable banget pokoknya. Saya rekomendasikan bila kalian ke Semarang, silahkan mampir di kawasan Kota Lama. Semarang juga tidak pernah lepas dari tempat-tempat ikonik ya. Salah satunya di sini adalah lapangan Pancasila Simpang 5.
atau yang sering kita kenal adalah lapangan Simpang 5 ya. Nah, kondisi malam hari seperti ini ya, ramainya, apalagi kalau weekend ya. Ini kita posisi di malam hari ya, khususnya weekend ya. Nah, seperti ini ya. Dan di sekitar lapangan Simpang 5 terdapat Masjid Agung ya. Ini adalah merupakan Masjid Agung Baitur Rahman, masjid kebanggaan warga Kota Semarang pastinya. Tepatnya tidak jauh dari Simpang 5 ya, di sudut Simpang 5 Pak, tepatnya ya. Ini masjid yang sudah mengalami renovasi dan sangat indah sekali ya bila malam hari. Nah, Semarang pun juga tidak hanya wisata religi atau wisata bersejarah ya. Di sini juga terdapat banyak fasilitas khususnya untuk wisatawan manca asing maupun dalam negeri ya. Di sini terdapat banyak hotel-hotel ya. Ini kita masih di area kawasan Simpang 5 Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu ada hotel. Dan sebentar lagi kalian akan saya ajak untuk melusuri dan melihat indahnya Masjid Agung Jawa Tengah, di mana Masjid Agung Jawa Tengah ini adalah masjid kebanggaan milik warga Provinsi Jawa Tengah ya pastinya. Dan masjid ini pernah mendapat titel masjid terbesar se-Asia Tenggara ya. Masya Allah, sangat indah sekali. Dan kita sebagai warga negara Indonesia pastinya berbangga ya punya masjid yang dulu pernah dapat titel masjid terbesar se-Asia Tenggara. Nah, masjid ini dibangun dengan 3 konsep ya: Islam, Jawa, dan Romawi. Bisa kalian lihat di depan kubah masjid itu terdapat pilar-pilar ya. Itu menggambarkan bangunan khas Romawi ya. Nah, seperti itu ya. Itu nah ini dan di atasnya terdapat tulisan kaligrafi berkalimat syahadat ya. Insya Allah sangat indah sekali ya. Bila kalian umat muslim berkunjung ke Semarang, jangan lupa sempatkan mampir di Masjid Agung Jawa Tengah yang beralamatkan di Jalan Gajah Raya, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di depannya itu terdapat menara ya, sebuah menara yang namanya Menara Al-Husna ya. Menara ini tingginya 99 meter ya, seperti itu. Sangat indah, kokoh, dan berdiri di antara rumah-rumah warga Kota Semarang ya. Nah, seperti itu ya kalian lihat. Nah, ini adalah kubah dari Masjid Agung Jawa Tengah dengan 4 menara ya. Ini ciri khas bangunan-bangunan khas Arab ya. Dengan di depannya itu ada sebuah menara yang bila acara-acara besar itu buka sendiri ya, itu payung tapi menyerupai menara ya. Nah, itu adalah Menara Al-Husna ya, yang setinggi 99 meter ya. Di sini juga untuk melihat ru'yah ya, atau mulai masuknya bulan puasa ya, karena di situ terdapat teropong ya dari Boska. Dan bila kalian naik ke atas itu menggunakan lift ya, bisa itu sampai lantai 4 ya. Yang paling di atas itu kalian bisa menikmati pemandangan Kota Semarang dari atas ya. Itu sangat indah sekali ya teman sobat YouTube ya. Nah, nggak jauh dari sini terdapat sebuah pasar. Nanti saya ajak kalian ke sebuah pasar rakyat. Ini namanya adalah Pasar Johar ya. Ini adalah pasar kebanggaan warga Kota Semarang ya. Dan pasar ini cukup fenomenal ya, karena 7 tahun silam sempat terjadi musibah kebakaran ya, dan setelah itu bangkit dan sekarang seperti ini ya. Yang sangat indah ya. Di sekitarnya juga terdapat pepohonan hijau untuk menyegarkan mata kalian bila kalian habis belanja dari Pasar Johar ya. Silahkan bagi kalian yang mau berkunjung ke Semarang, jangan lupa sempatkan mampir beli oleh-oleh di Pasar Johar. Nah, itu di situ terdapat Masjid Kauman ya. Ini merupakan masjid agung dan masjid tua ya. Di depannya itu alun-alun. Dulu belum seperti itu ya sobat YouTube. Nah, seperti ini ya. Dulu belum ada alun-alun ya. Semenjak setelah kebakaran, pasca kebakaran 7 tahun silam itu langsung direnovasi total ya. Nah, seperti itu ya kondisi terkini dari Pasar Johar, Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Nah, setelah ini kalian akan saya ajak untuk melusuri wisata alam ya. Ini tepatnya di Bandungan ya. Namanya adalah Taman New Seleucia. Tepatnya di bawah kaki gunung Bandungan ya, tepatnya ya. Di bawah kaki gunung Ungaran. Nah, di bawah kaki gunung Ungaran. Memang Bandungan ini terkenal spot wisata alam yang sangat sejuk dan sangat indah ya pastinya. Ini terdapat rumah-rumah warna ya. Ini adalah manekin rumah-rumah yang bisa jadi spot selfie buat kalian yang hobi fotografi mungkin ya. Di sini nggak salah lagi ya. Bila kalian ke Semarang, silahkan berkunjung ke Taman Seleucia yang tepatnya di Bandungan. Jalannya itu searah dengan jalan menuju ke Candi Gedong Songo ya. Tidak jauh dari Candi Gedong Songo itu terdapat sebuah taman wisata, taman bunga yang namanya adalah Taman Seleucia. Di sini banyak berbagai wahana ya. Salah satunya adalah di situ ada jembatan kaca yang bisa kalian buat untuk foto-foto, untuk selfie-selfie ya. Nah, ini berhubung kita posisi di siang hari ya. Jadi terik-terik matahari itu saat itu mulai terasa sekali. Dan saya di sini juga ikut rombongan dari Surakarta ya, tepatnya di acara reuni SMA Negeri 1 Surakarta. Karena tempatnya yang ikonik, instagramable, saya rekomendasikan bagi kalian yang ingin berwisata di akhir tahun ataupun di tahun baru nanti ya. Nah, ini adalah sebuah istana-istanaan, bisa untuk kalian foto-foto, untuk refreshing acara keluarga. Di sini sangat recommended ya, sangat indah sekali pastinya. Dan nanti saya akan tunjukkan fenomena alam ya, karena memang di dekat itu terdapat Gunung Ungaran ya, sangat indah sekali ya. Alhamdulillah kemarin saya bisa ngedrone itu dengan visual yang sangat jelas sekali ya pastinya. Gambaran Gunung Ungaran ya, dan Taman Seleucia itu tepatnya di bawah kaki Gunung Ungaran. Masya Allah, sangat indah sekali ya seperti itu. Untuk masuk di sini per orang ditarik 25.000 bila weekend, dan bila hari biasa adalah 20.000. Dengan kalian membayar segitu ya, kalian bisa jalan-jalan di Taman Seleucia ini yang kabarnya itu seluas 18 hektar ya. Insya Allah sangat luas sekali ya, karena memang luas ya. Di sini parkirannya pun juga luas, dan kabarnya bisa menampung 200 bis ya di parkiran tersebut ya. Wah, ini adalah taman bunga yang sangat indah dan tidak jauh dari situ. Silahkan kalian bila ke Bandungan jangan lupa mampir beli oleh-oleh. Salah satunya adalah tahu serasi Bandungan ya, milik Ibu Khadijah. Di sini merupakan tempat pembuatan tahu ya, tahu serasi namanya ya. Jangan lupa bila kalian berkunjung ke Bandungan beli oleh-oleh tahu serasi, pastinya dibawa untuk ke rumah untuk keluarga tersayang kalian ya. Nah, itu adalah tulisannya pabrik tahu serasi Ibu Khadijah. Nah, seperti ini keseruan dan meriahnya acara reuni angkatan 76 SMA Negeri 1 Surakarta ya. Ini meskipun beliau sudah purna atau sudah pensiun, tapi masih sangat energik ya, insya Allah. Dan pastinya acara reuni ini intinya untuk menyambung tali silaturahmi dan pastinya menjaga kekompakan ya. Tidak memandang dari status sosial apapun, yang penting niatnya adalah saling silaturahmi dan menjaga kerukunan, kekompakan, dan pastinya kebersamaan ya.
Some are like water, some are like the heat. Some are the melody and some are the beat. Sooner or later, they all be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get on without a cause. Don't wanna perish like a fading lost. You it's like diamonds in the sun. Kindness of forever. So many adventures given up today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. Oh, let it come true. Nah, sekian ya Sobat YouTube liputan kami di hari terakhir, tepatnya di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kita mau landing ya. Ini memang point of interest kita, dimana lagi kalau bukan Taman New Seleucia ya. Nah, tepatnya di bawah kaki Gunung Ungaran ya. Sangat indah sekali bukan Sobat YouTube? Silakan bagi kalian yang ingin mengagendakan liburan akhir tahun atau liburan tahun baru, silakan berkunjung di Taman New Seleucia yang letaknya di Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini pastinya banyak spot selfie, dan bila kalian tidak membawa bekal dari rumah, jangan khawatir. Di sini sudah disediakan banyak fasilitas seperti kafe, ruang aula, musola ataupun masjid. Di sini semuanya ada. Jadi kalian tidak perlu khawatir bila tiba-tiba ke sini tidak membawa bekal dari rumah ya. Nah, silakan berkunjung ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Liputan kami dari Kota Semarang cukup sampai di sini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, dan saya mau undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah selalu mantengin channel YouTube saya Tatapan Elang. Bila berkenan silahkan dukungan like, share, dan subscribe-nya. Bila perlu di komen ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.